beban harmonik. M 2 dot tambah KU, ini yang tanpa redamannya, sama dengan 0. Kok sama dengan 0? Harmonik ya. F sin omega T. Ya. Jadi ini omeganya saya bedakan. Ini frekuensi juga, tapi frekuensi dari bebannya ya. Jadi ini omega huruf besar ini ya. Gitu. Jadi PT-nya, fungsi P-nya itu adalah F sin omega T, jadi sinus itu gini ya. Gitu ya. Amplitudenya F. Gitu. Jadi bebannya bolak-balik dari F sampai minus F, naik lagi ke F, turun lagi. Begitu dengan frekuensi omega huruf besar. Gitu. Nah, sama seperti tadi, U-nya mesti UH tambah U partikular, gitu ya. Jawaban homogen tambah jawaban partikular. Nah, ini kalau yang UH tadi sudah ya. A cosinus omega NT tambah B sinus omega NT, nanti tinggal kita tambahkan. Nah, UP-nya harus dimisalkan dari harmonik juga ya. Tapi kalau harmoniknya sinus, ini kita lakukannya C sinus omega T tambah D cosinus omega T. Jadi memisalkannya harus lengkap gitu ya. Nanti tinggal kalau sudah selesai, tinggal disamakan koefisiennya, nanti kita dapatkan C dan D ya. Yang mengalihkan sinus harus sama dengan F, semua yang mengalihkan kosinus harus sama dengan 0 jadinya, karena di sebelah kanan tidak ada kosinusnya ya. Nah, ini bisa dikerjakan sendiri kalau memang mau mengerjakan, atau bisa baca buku ya. Jadi nanti U dotnya apa nih? C omega sin, jadi cos ya. Cos omega T kurang D omega sin omega T. U2 dotnya turunkan lagi jadi minus C omega kuadrat sin omega T minus D omega kuadrat cos omega T. Ini tinggal dimasukkan ke dalam sini. Masukkan. Terus samakan koefisiennya. Semua yang di ruas kiri yang mengalihkan sin harus sama dengan F. Semua di ruas kiri yang mengalihkan cos harus sama dengan 0, karena di ruas kanannya tidak ada cos ya. Nah, dari situ kita dapatkan UP nanti ya. Bentuknya, kalau mau bentuk akhirnya, saya lihat di buku aja. Karena ini menyamakannya lumayan panjang, waktu kita tidak banyak lagi. Bentar. Harmonik. Bentuknya F per K. UP-nya adalah F per K. Satu per satu kurangi omega per omega N. 1 per 1 min omega per omega N dikuadratkan. Ini kuadrat di sini. Sinus ya. Ya, sinus omega T gitu ya. Jadi kalau ini dimasukkan, ketemunya ini ya. Jadi konstanta ini adalah mana nih? C-nya jadinya ya. C-nya segini ketemunya. Dan D-nya 0 ternyata, karena memang tidak ada kosinusnya. Gitu. Jadi U partikularnya dengan C seperti ini, sehingga kalau dimasukkan ke dalam sini, U-nya digabungkan dengan A kosinus itu tadi ya. Jadi kalau mau ditulis lengkap, sini aja. Ini U-nya adalah A cosinus omega N T tambah B sinus omega N T tambah dengan ini. Tandanya tambah ya. F per K 1 per 1 kurang omega per omega N kuadrat
sinus omega omega besar. Sinus omega T. Nah, sekarang kita punya dua frekuensi ya. Ada frekuensi natural, frekuensi dari strukturnya. Ada frekuensi dari bebannya ya, omega besar ini. Jadi ada dua ya. Ngeplotnya lebih sulit membayangkannya, tapi yang jelas ada dua ya. Dicoba plot nanti bisa ya. Kurang lebih begini. Kalau satu frekuensinya rendah, satu lagi frekuensinya tinggi. Begini gitu misalnya. Nah, nanti hasilnya adalah dia yang frekuensi tinggi ini berosilasinya di sekitar sini. Gitu ya. Jadi berosilasinya di sekitar yang besar. Dua. Nah, ini karena masih tanpa redaman jadi nggak habis nih ya. Nggak habis-habis, ada terus saja. Gitu, ya. Begitu. Nah, faktor ini omega karena ini dua frekuensi biasanya disebut rasio lagi ya. Jadi omega dibagi omega n itu kalau dicopra hurufnya beta gitu ya. Itu adalah rasio frekuensi. Frekuensi beban omega terhadap frekuensi struktur ya. Frekuensi alami struktur. Jadi begitu. Nah, kenapa rasio ini penting? Karena kita bisa lihat, A dan B bisa dicari dari kondisi awalnya. Kondisi awal diam nanti bisa didapatkan, masukkan saja T-nya 0, nanti ada A, dikurangi ini semua. Oh enggak, T-nya 0, ini juga hilang ya. Jadi A-nya malah 0 nih kayaknya ya. Jadi kalau masukkan T sama dengan 0, A-nya ada, ini 0, jadi B-nya hilang. Ini juga 0, karena sinus omega T-nya 0 kan ya. Jadi A-nya 0, kalau diturunkan sekali jadi B kali omega N kosinus, nanti ini diturunkan sekali jadi cos juga. Ya. Nanti B-nya ketemu ya. Jadi kalau dengan kondisi awal diam, A-nya hilang, B-nya ada. Ya. Nanti kita akan dapatkan dua sinus jadinya, ada sinus omega N, ada sinus omega T. Itu responsnya ya. Bisa dilihat di buku saja. Nah, kenapa rasio frekuensi ini penting? Karena kalau kita lihat, kalau kita tinjau hanya bagian yang ini, kenapa tinjau hanya yang bagian ini, kenapa yang ini enggak? Karena nanti kalau sudah melihat yang ada redamannya, kalau ada redamannya, bagian yang ini kita sebutnya getaran transient, gitu ya. Apa itu transient? Ya, transient itu sementara, gitu ya. Karena yang getaran dengan frekuensi sendiri ini lama-lama habis. Sementara frekuensi beban, selama bebannya ada, ya ada terus ya. Kalau ada gelombang ini, ya gelombangnya ada terus gitu. Atau kalau ini karena mesin gitu yang berdiri di atas struktur kita atau di atas fondasi kita, ya ini ada terus gitu. Jadi ini disebutnya steady state. Gitu. Jadi ini transient, ini steady state. Jadi biasanya kalau akibat harmonik ini kita concern terhadap yang ini. Ini mah ya biarin aja, ini kan seperti getaran akibat kondisi awal saja ya. Selama strukturnya biasanya kalau sudah didesain kuat ya kuat lah terhadap yang ini. Gitu. Nah, kalau kita lihat faktor ini sinus hanya bolak-balik di antara 1 dan -1 ya. F per K ini statik ya. Jadi kalau strukturnya didesain statik sudah oke, mestinya oke aja nih statik. Nah, ada faktor ini nih. 1 dibagi dengan 1 kurangi rasio frekuensi. Nah, gimana nih besarnya ini? Karena ini kan perkalian semua ya. Ini dikalikan antara 1 dan -1 nggak ada masalah, hanya arahnya aja. Dikalikan dengan ini apa efeknya? Nah, kalau kita lihat efeknya, kalau saya plot, ini beta ya, yang nilainya adalah omega dibagi omega n, dengan nilai maksimum dari U-nya ini, tapi yang steady state jadi yang ini saja. Jadi U max, tapi yang steady state ya. Artinya suku yang bawah. Kalau ini nilainya 0, betanya 0, 1 dibagi 1 ya 1. Ini nggak usah dilihat,
Jadi kita lihat faktor ini aja, yang ada di dalam kurung ini saja, dalam apa nih, garis yang saya buat ini, nilainya F per K kalikan 1 saja ya. Jadi kalau betanya 0 pas di ujung sini nilainya F per K. Ya. Atau simpangan statik ya. U statik. Nah setelah itu kalau betanya mulai ada nilainya meningkat, artinya pembaginya akan kurang dari 1 nih ya, karena 1 dikurangi sekian. Artinya 1 dibagi angka yang lebih kecil dari 1, jadi lebih besar ya, naik gitu ya. Naik terus gitu. Sampai suatu saat ini nilainya 1 ya. Betanya bernilai 1, ini jadi 1 dibagi 0, nggak terdefinisi. Atau ini hampir 1 ya, kurang dikit saja. Sehingga pembaginya kecil sekali. 1 dibagi bilangan kecil, ya besar, sampai mendekati tak hingga gitu. Jadi pas di 1 nggak boleh. Karena ya nggak ada definisinya dibagi 0, jadi menuju tak hingga aja nih begini. Gitu. Nah, kalau sudah lewat dari 1, ya nilai ini mulai makin kecil, makin lama makin kecil ya. Ini gambarnya saya buat absolutnya saja, karena toh mengalihkan sinus yang sampai plus dan minusnya ada di situ. Setelah lewat dari 1, amplitudenya mulai turun lagi, nanti makin besar menuju ke 0 ya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa respons maksimum perpindahannya itu meningkat menuju tak hingga begitu frekuensi rasio ini atau rasio frekuensi ini mendekati 1 ya. Nah, fenomena ini namanya kalau di dunia dinamika struktur namanya resonansi ya. Dan ini harus dihindari ya. Karena nggak mungkin struktur kita kuat menahan ini. Nah, sama dengan 1 itu artinya apa? Bahwa frekuensi struktur yang bisa kita ubah-ubah kan frekuensi struktur kalau kita sedang mendesainnya atau kita harus melakukan sesuatu, harus tidak boleh sama dengan frekuensi beban ya. Frekuensi beban ini ya bisa frekuensi mesinnya yang harus disupport, kalau Pak Ade tadi ya support dari strukturnya, dari mesin, atau kalau di laut ya ini frekuensi gelombang tidak boleh sama dengan frekuensi struktur kita, karena efeknya fatal ya. Itu. Nah, kalau dengan redaman, kalau ada redaman, bentuknya masih mirip dengan ini, tapi agak sedikit berbeda karena ada redaman ya.